Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Mudah-mudahan di siang ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pembelajaran otomatisasi tata kelola keuangan ini dengan baik. Dan absen dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Siapa yang hadir hari ini? Yang pertama ada Lia, Anissa Zani, mana dia? Catur Julia, Wilestari, Presby, Ilalia, Indrawan. Izin sakit, Bu. Sakit. Berapa hari sakit? 2 hari. 2 hari. Melina, Yudhistira. Hadir, Bu. Berarti di sini ada 3 orang yang sudah hadir. Mudah-mudahan besok mana bagi yang sakit, mudah-mudahan besok bisa sembuh. Kemudian bagi yang apa nantinya izin besok bisa masuk dengan baik. Amin. Dan sebelum kita memulai pokok pembahasan yang baru, kemarin kita telah mempelajari tentang bukti-bukti transaksi. Dan minggu kemarin kita telah mempelajari tentang bukti-bukti transaksi. Maka sekarang Ibu ingin mengetahui apa macam-macam bukti transaksi. Coba Alifah, kamu sebutkan macam-macam bukti transaksi yang kamu ingat sekarang. Yang pertama ada kwitansi, yang kedua ada cek, yang ketiga ada faktur, dan yang keempat ada nota. Nah, tadi Alifah sudah menyebutkan baru 4 macam-macam bukti transaksi. Kemudian masih ada lagi macam-macam bukti transaksi. Siapa lagi yang bisa melanjutkan daripada bukti transaksinya? Dia. Buku kas masuk, buku kas keluar, formulir, memo. Ya. Nah, tadi dari yang ditambahkan Alifah tadi udah disambung sama Ria. Tambah disambungkannya ada bukti kas masuk. Yang kedua ada lagi bukti kas keluar. Yang ketiga lagi ada form pengajuan kas kecil. Ada lagi nantinya contoh ada surat pesanan dan ada memo. Semuanya ada 9 daripada bukti-bukti transaksi dalam pengelolaan keuangan. Jadi kamu nantinya dalam praktek kita nantinya itu harus ada bukti ini. Dalam pengelolaan keuangan kalau tanpa ada bukti transaksi tidak akan bisa dilakukan pencatatannya. Dah paham itu semuanya? Nah, maka untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke materi. Kita masuk lagi yaitu ke materi menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil. Nah, kemarin kamu telah berbagi nih. Dan di meja kamu sudah ada masing-masing. Kemudian juga sudah ada bukti-bukti transaksinya. Dan ini ada contoh pengeluaran kas. Nah, maka di sini bagaimana cara kita membuat laporannya lagi. Sebelum kita membuat laporannya, maka kita akan mengetahui dulu metode. Siapa yang tahu arti metode? Nah, kamu apa Irlan metode? Prosedur adalah salah satu cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat catatan. Nah, dari prosedur tadi sudah disebutkan sama Lisa langkah-langkah. Kemudian Dita juga menyebutkan langkah-langkah dalam pengelolaan kas kecil atau langkah-langkah dalam pencatatan kas kecil. Jadi prosedur sekarang itu adalah bagaimana kita melakukan pencatatan dari langkah yang pertama, Pak. Mulai yang pertama kita menerima daripada bukti transaksi. Nah, sampai nantinya ke langkah pencatatan sampai ke langkah
indikator di sini. Nggak perlu Ibu bacakan, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya juga sudah di sini. Kalau mau baca tujuan pembelajarannya, karena di sini pengertian dana kas kecil juga sudah ada. Sekarang bagaimana kita memahami tentang metodenya itu, metode pencatatan dana kas kecil, sistem impres dan sistem fluktuasi. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana pengendalian melalui dana kas kecil. Nah, pengendalian melalui dana kas kecil. Di sini dalam pengertiannya, dana kas kecil ini dibentuk khusus. Jadi dana kas kecil ini dibentuk khusus untuk misalnya biaya operasional pimpinan. Biaya operasional pimpinan setiap periode dari tanggal 1 misalnya 1 September nah 1 sampai 30 September ini periode. Nah, ini periodenya. Kemudian periodenya dalam satu periode itu berapa? Misalnya dalam satu periode itu 6 juta. Contoh si Dike, kita dapat dana kas kecil 6 juta. Sekretarisnya Dike atau staf administrasi. Nah, 6 juta. Berarti tanggal 1 kita menerima uang 6 juta. Ini satu dompet, ini satu 6 juta. Nah, kamu pemegang kas. Maka di sini kamu ada kas itu ditentukan ada secara berkala. Ada kas itu yang ditentukan nantinya secara jumlah tertentu, tergantung daripada perusahaannya. Honda saya menentukan, udahlah kapan butuh aja. Misalnya butuh minggu ini, awal bulan ini butuh 3 juta, ya kasih 3 juta. Tengah bulan nanti lagi butuh 2 juta, kasih lagi 2 juta. Itu makanya itu dengan jumlah tertentu. Tapi kalau dia berkala, kalau dia berkala itu ini dengan dana tetap. Kalau tadi dia dengan jumlah tertentu, misalnya tanggal 1 3 juta, tanggal 15 2 juta, tapi menurut jumlah tertentu. Ini berarti dengan sistem dana tidak tetap. Nah, kalau ini istilahnya impres. Ini fluktuatif. Ya, tuh. Jadi tergantung apa tadi kebijakan perusahaan. Perusahaan yang mau senangnya mana? Oh saya bisa dana tetap aja lah. Karena biaya operasional pimpinan ini adalah biaya yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Biaya telepon, biaya transport, biaya meeting, biaya konsumsi. Makanya nanti ada pengelompokan, ada namanya itu akun-akunnya, ada namanya perkiraan-perkiraan. Nah, kita lihat ini ada prosedur penentuan dana kas kecil. Nah, prosedur penentuan dana kas kecil yang pertama ada jumlah kas. Yang kedua jumlah maksimumnya berapa? Tentu ada batas atas. Dari maksimum dana itu perusahaan mengeluarkan 6 juta. Bolehkah dia ngasihkan di bawah itu? Boleh, terserah aja nantinya. Kemudian juga cek disiapkan, kemudian dicairkan oleh
pejabat yang ditunjuk. Itu untuk apa? Untuk kas masuk. Dan kamu kan sudah ada tuh kas masuk. Nah, kemudian ada pencatatan dilakukan setiap pengeluaran kas dilakukan. Nah, kita coba praktek melakukan pencatatan bukti transaksi. Kamu keluarkan bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas. Ada bukti pengeluaran kas? Ada. Kemudian kamu ambil dan sambungkan kwitansi. Nah, kwitansi yang diisi. Ya, ambil kwitansi yang telah diisi. Nah, kalau setelah itu nantinya di bukti pengeluaran kas ini, nah, ini pengeluaran kas, nomor. Ini adakah nomor kwitansi kamu? Tidak. Maka kita di sini kita akan membuat kata kas keluar, kata titik 01 coba buat. Nah, kata titik 01 tulis dulu kata titik 01 di nomor pengeluaran kas. Kata titik 01 titik 01. Nah, kalau seandainya di kwitansi kamu itu ada nomor seperti ini, garis miring. Nah, buat garis miring. Garis miring apa nomor yang ada di kwitansi tadi? Nah, udah selesai dong? Kemudian kamu telah terima dari kamu sini sebagai seorang sekretaris di sini sebagai pembayar, dibayar oleh. Jadi kamu dibayar oleh ini nama kamu masing-masing. Nah, buat nama kamu itu dibayar oleh itu nama kamu. Iqbal, buat nama Iqbal. Kamu belanja. Ini kamu belanja. Anggap aja di sini kamu yang belanja. Berarti kamu yang